Hadirin disilakan duduk kembali. Umat beragama, ada forum pembauran kebangsaan dan yang lain bersama-sama pada saat itu berdiskusi untuk bersama-sama. Maka pada kesempatan kali ini saya laporkan bahwa hadir sebagai peserta dalam giat Jambore Bela Negara pada kesempatan kali ini ada 240 peserta dari utusan Forum Mitra Kesatuan Bangsa. Di antaranya dari unsur penyuluh agama Islam, Kementerian Agama Kabupaten Madiun ada sebanyak 131 peserta. Kemudian dari unsur FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, berdasarkan kesepakatan beliau mengirim dari saudara-saudara kita dari non-muslim bergabung bersama kita pada saat ini ada 20 orang peserta. Kemudian dari Forum RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia, hadir ada 12 peserta. Kemudian dari IPSI yang hadir pada kesempatan kali ini luar biasa, 14 perguruan yang ada di Kabupaten Madiun semuanya hadir. Yang ini tidak dimiliki oleh wilayah lain di negara kita, Republik Indonesia ini. Beliau ketua-ketua perguruan hadir juga, kasepuhan dari seluruh perguruan hadir pada saat ini dan mendutakan masing-masing 5 orang untuk bisa mengikuti Jambore Bela Negara pada siang hari ini. Dari MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, ada 11 orang hadir juga, semuanya dari penganut kepercayaan. Kemudian dari Forum Pembauran Kebangsaan, etnis-etnis luar Jawa yang berada di Madiun hadir juga pada kesempatan kali ini diwakili 5 orang anggotanya. Karena yang 5 orang sedang umroh. Kemarin laporannya semacam itu. Kemudian saat ini dengan total peserta yang hadir pada kesempatan kali ini tercatat angka 241 peserta dari lintas agama, lintas etnis, lintas perguruan pencaksilat dan penganut kepercayaan. Kami berharap melalui momentum yang sangat singkat menuju ke Hari Bela Negara ini, kami di sini akan melakukan 3 hal, meliputi olah pikir. Kami akan mewujudkan bela negara kami melalui olah pikir bersama-sama.
Kami akan berdiskusi bersama dengan jajaran Forkopimda, berdiskusi dengan TNI Polri untuk bagaimana aksi yang kita laksanakan ini memiliki satu output terbukanya wawasan kita terhadap kebangsaan dan berujung pada kesiapsiagaan dalam bela negara. Giat kami yang kedua adalah olah rasa. Kami nanti malam akan duduk bersama lintas agama, lintas etnis, lintas perguruan pencak silat yang 14 hadir semuanya. Kami akan duduk bersama di sini, di forum ini untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk keutuhan NKRI. Kami akan bersama-sama duduk dengan pakaian kebesaran kami. Sahabat non-muslim dengan pakaian berdoa beliau masing-masing. Seluruh perguruan juga akan membawa seragam atribut masing-masing. Kami duduk dan kami bersama satu rasa untuk berdoa kepada Tuhan dalam rangka terciptanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak hanya itu Bapak yang bisa kami laporkan, besok pagi kami akan melanjutkan aksi bela negara kami melalui aksi sosial, aksi raga kami akan kami melakukan susur sejarah di lingkungan monumen Kresek ini, yang saya kira ini adalah monumen kedua setelah Lubang Buaya, dan hanya dua itulah kira-kira adanya monumen di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Maka saat ini kami sangat yakin saatnya monumen ini untuk diperhatikan di tingkat nasional. Maka kami berharap dengan ditempatin ini, apa yang kita lakukan bersama melalui momentum yang sangat singkat ini, kami berharap bisa menjadi suatu tagline dan kesepakatan kami bersama-sama seluruh forum mitra kesatuan bangsa. Inilah persembahan kami dari Madiun untuk Indonesia. Kira-kira ini yang bisa kami laporkan. Semoga apa yang bisa kami sampaikan mewakili dari seluruh sahabat-sahabat kami dari lintas forum mitra kesatuan bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qaul hadza wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja, berdampingan, dan saling mengasihi satu sama lain. Keceriaan dan kebahagiaan senantiasa menghiasi kota Yogyakarta. Santun, tegur sapa, dan bahu-membahu. Lalu tiba-tiba pesawat cocor merah pasukan Belanda menembaki gedung-gedung dan jalan raya. Rakyat Jogja berlarian, mereka menyelamatkan diri, dan terdengarlah ledakan bom yang membahaya, mengguncangkan dada dan seluruh wilayah Yogyakarta. Penyerbuan Belanda telah sampai ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang.
memerintahkan Suparjo Rustam untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung, Yogyakarta. Bung sedang sakit. Sebaiknya Bung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda, dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman hidup atau mati. Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil merubuhkan pertahanan Kediri dari selatan. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi mengecoh lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangnongko, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Heru Keiser yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman untuk menyamar dengan mengenakan mantel hijau yang selalu dipakai beliau. Itu Sudirman! Dirman! 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 Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedai. Jenderal, kita dikepung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana.
Tenang, mari kita semua berzikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Jenderal Sudirman kepada pihak Belanda. Nei, itu bukan Sudirman. Verdom. Ini Sudirman. Ini Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong. Pak Yai, saya penasaran. Apa jimat Pak Yai? Belanda sudah mengepung, tapi kok Pak Yai tenang saja? Kamu ingin tahu? Saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawa ke saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. 22 Maret 1949, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Desa Sobo, Kabupaten Pacitan. Strategi disusun dan logistik serta komunikasi semakin baik dengan bantuan informasi melalui pemancar radio. Selama di Sobo, beliau pun selalu mengundang dalang wayang jembung untuk menghibur masyarakat Sobo dan sekaligus memberikan penyuluhan tentang nasionalisme dan patriotisme. Tentara Nelonto di Konlumo. Besok senang. Bengi, saya senang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno.
Kabupaten Madiun, Kampung Pesilat Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Di Monumen Kresek, dan dalam penyambutan ini akan dimeriahkan oleh barongsai dari TIDD Tempat Ibadah Tri Dharma Kelenteng W. Ingkyong Madiun. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk barongsai.
Penyuluh Agama Islam Kabupaten Madiun siap menjaga membela NKRI. Perjuangan luar biasa dari Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Madiun. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tungtien, Rahayu. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Wakil Bupati Madiun, Bapak Haji Hari Wuryanto, yang saya hormati Bapak perwakilan dari OPD yang hadir pada Jambore Bela Negara pada hari ini, dari Polres Madiun, dari Komandan Kodim, dari Kepala Lanutis Wahyudi, Ketua Kejaksaan, Ketua Kehakiman Pengadilan, para tokoh agama, para ketua forum. Di sini hadir ada FKUB, ada FPK Pembauran Kebangsaan, Ketua RAPI, Ketua para perguruan, 14 perguruan dari IPSI, dari Ketua MLKI. Nah ini MLKI ini hebat ini. Yang dari tadi udah tumbang semua, yang berdiri terus MLKI. Tepuk tangan untuk MLKI. Ya tumbang gak apa-apa, ya pegel Pak sampean lungguh, enak aku ngacek kan mau. Yang saya hormati seluruhnya yang hadir, para wakil pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat. Alhamdulillah pada siang hari ini kami ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bisa hadir bersama panjenengan semua dalam forum pembukaan Jambore Bela Negara Madiun untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Madiun. Sudah bawa tolak limu sama tolak angin Pak, nanti malam kan di tenda nih. Aman nggih? Pijet-pijetan ae engko bengi. Jenengan kemah kula nontok semifinal Pak sampeyan. Pasareh. Final ya Jogja anu nggih, Kroasia kalau Maroko nggih. Tapi ketokane bocoran ke panitia wis ana. Hah? Ora kok Maroko. Nggih, tapi bocorannya diparingi anu kok Pak. Napa namine nobar. Mari nonton bubar kabeh nek gerimis maksudnya nggih. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, pada tanggal 17 Desember ini Madiun bersama dengan Forum Komunikasi PAI dan seluruh forum yang ada di Kabupaten Madiun menyelenggarakan Jambore Bela Negara. Ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa. Kita mengenang tanggal 19 Desember besok sebagai Hari Bela Negara Nasional. Mudah-mudahan kita semuanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi, seluruh komponen rakyat Madiun bisa bersatu padu membantu Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk mewujudkan Madiun yang sejahtera untuk Indonesia yang berdaulat. Ibu Bapak sekalian, ternyata perjuangan untuk Indonesia ini tidak mudah. Kalau tanggal 19 Desember kita peringati sebagai Hari Bela Negara, tidak lain pada waktu itu
kita ditakdirkan oleh Allah sampai ada pemerintahan darurat Republik Indonesia karena agresi militer Belanda yang kedua. Semenjak lahir saya Pak Bupati, baru kali ini saya tahu ternyata Nyonya Menir itu ada di Madiun tadi itu. Mana Nyonya Menir tadi? Menir Belanda ini. Mulai cilik kalau dijak tumbas jamu kali mbah kula Nyonya Menir tiba-tiba ketemu Nyonya Menir nang Madiun ini. Dan baru kali ini saya tahu ternyata gerilyanya Pak Jenderal Sudirman ku muter. Gerilyanya bae muter tiba-tiba ngono. Alhamdulillah. Semuanya sudah terang benderang di Monumen Kresek Madiun pada hari ini. Jadi Ibu Bapak sekalian, sebagaimana yang disampaikan Pak Wakil Bupati, monggo kita bersama untuk selalu berkomitmen kepada NKRI. Karena seluruh agama pasti mengajarkan nasionalisme. Coba kita urut, mulai dari Mbah Hasyim Asy'ari, ngajari apa? Resolusi jihad. Diurut lagi Mbah Wahab Hasbullah, Hubbul Waton, dan saya baru tahu juga hari ini ternyata anggotanya Pak Jenderal Sudirman banyak laskar bansernya ternyata. Banser kabeh sini tiba, ya lal waton kabeh, karo jumbira reka nggih. Pentaren apa Pak? Oh nggih lah, tadi juga ada yang saya lihat foto seneng bapak-bapak ini mau emosi nyodoki koncone sing londo disodoki situ-situ. Kesempatan nek gak wayang ini gak disodok koncone. Dengan emosi disodoki situ-situ koncone. Masya Allah. Coba kita urut tadi, Islam sudah ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Wahab Hasbullah. Pindah ke Katolik. Katolik juga sama mengajarkan nilai-nilai nasionalisme. Kita kenal, mana teman Katolik? Angkat tangan dari FKUB. Pak Wakil Bupati, baru kali ini saya tepuk tangan untuk Madiun. Anggota FKUB muda-muda semua gitu. Sing sepuh-sepuh nang guri kabeh soalnya. Sing bagian upacara dikekno sing nom-nom gitu. FKUB. Dari Katolik gimana? Katanya Romo Sudiyo Pranoto mengajarkan kepada umat Katolik bahwasanya 100% Katolik, 100% Indonesia, sami kali Islam. Katolik juga memiliki nilai-nilai nasionalisme. Geser ke Kristen. Salah satu menteri terlama di kabinet Bapak Insinyur Soekarno. Podo insinyur ini, singen Bapak Insinyur Soekarno, saat niki Insinyur Joko Widodo, sami insinyur berarti. Alhamdulillah. Zamannya itu ada Pak Johannes Laimena dari Kristen mengingatkan bahwasanya orang-orang Kristen juga punya konsep nasionalisme, dui kewarganegaraan. Yang pertama kata orang Kristen Indonesia jadi warga kerajaan surga. Yang pertama. Dan yang kedua, orang Kristen Indonesia jadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Sama Hindu, Buddha, Konghucu, Gatoloco, Sabto Darmo, perjalanan. Temrikin apa Pak? MLKI Pak? Perjalanan, Sabto Darmo. Sabto Darmo nggih. Darmo Gandul? Nah, itu terus lo ganduli Pak Darmo ini orang beres nih Pak Wakil. Jadi MLKI itu alhamdulillah sekarang negara Indonesia sudah memberikan kesetaraan kepada teman-teman kita penghayat Ibu Bapak. KTP-nya sampun kepercayaan apa tasih agama Pak? Sampun kepercayaan. Alhamdulillah. Melalui putusan MK nomor 97 tahun 2016 disebutkan bahwasanya apabila di dalam undang-undang Adminduk disebutkan kata agama tidak ditafsirkan dengan kepercayaan maka dianggap inkonstitusional. Maka alhamdulillah sekarang teman-teman penghayat juga sudah setara sebagai pemeluk agama di negara kita ini. Makanya niku kalau jangan heran nanti kalau di kurikulum sekolah ada juga selain kurikulum Islam, pendidikan agama Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, juga ada pendidikan untuk penghayat kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, negara ini sudah memberikan hak-hak konstitusi warga negaranya. Dados monggo kita semuanya saling menguatkan untuk menjadi warga negara yang sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dengan menghormati tanpa memberikan tindakan-tindakan intoleran yang itu tidak sesuai dengan konstitusi kita dan falsafah negara kita. Dan perlu diketahui Ibu Bapak, kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara sudah sadar betul akan kebangsaan kita, bukan negara kita. Bangsa kita sudah lahir jauh sebelum negara kita. Itulah mengapa NKRI sampai sekarang bisa bersatu. Salah satu faktornya karena kita merasa bangsa Indonesia walaupun beda-beda sukunya. Nopo buktinya kalau bangsa ini lahir dulu sebelum negaranya? Sumpah Pemuda. Sebelum ada negara Indonesia, kita semua yang ada di Nusantara sudah mengikatkan diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Kalimantan, semuanya mengikatkan diri sebagai bangsa Indonesia. Makanya alhamdulillah nikmat terbesar sekarang nek mboten percados panjenengan semuanya. Apa nikmat terbesar selain iman, Islam, ihsan kalau menurut orang Islam? Kalau menurut orang Katolik nikmat terbesarnya sebagai orang Katolik dan seterusnya. Apa nikmat terbesar berikutnya untuk orang Indonesia? Panjenengan menjadi warga negara Indonesia itu adalah nikmat terbesar. Nggak percaya? Saya kasih bukti. Teman-teman Aceh waktu dulu yang sempat ada dom itu ada yang melarikan diri. Ini pengakuan Pak Kepala Lanut nih. Jadi ternyata ketika saya memberikan materi nikmat terbesar warga negara kita sebagai warga negara itu diiyakan oleh teman ini. Karena beliau dulu ketika mengungsi ke Thailand tidak punya warga negara, tidak punya kewarganegaraan, stateless. Maka apa yang terjadi? Kemana-mana harus dikawal oleh UNHCR. Mau keluar, butuh sesuatu dikawal. Mau pipis, ya sampai luar doang, nggak sampai dalam, dikawal. Jadi nikmat terbesar kita ini adalah memegang kewarganegaraan Indonesia. Makanya kalau Indonesia ini nggak dijaga, bukan kita sendiri yang memelihara Indonesia, sinten malih yang mau memelihara. Waktu bom Sarinah, imut boten wonten bom Sarinah, itu dekat kantor Kementerian Agama, Pak Wakil Bupati. Jadi beda bangjo mawon. Napa bangjo niku nggih? Traffic light. Abang hijau lampu merah nggih. Kantor Tamrin di sini, Sarinah di situ. Mak jegur. Sing jenenge tiangku semburat sedanten. Dari lantai 20 lari semuanya, orang suruh pulang semuanya. Hari itu juga dikasih travel warning bahwasanya Indonesia bukan negara yang sedang aman. Maka seluruh pegawai kedutaan di negara-negara yang ada di Jakarta disuruh pulang semuanya. Bandara langsung ngantri. Kedutaan Belanda pulang, kedutaan Jerman samping Bundaran HI pulang, kedutaan Jepang pulang semuanya. Karena apa? Menurut negaranya masing-masing, Indonesia ketika bom Sarinah tidak dalam keadaan aman. Wong asing podo wangsul sedanten, Pak. Lah kita sebagai warga Indonesia pulang kemana? Nggak bisa pulang kemana-mana. Mau nggak mau kita tetap harus tinggal di Indonesia. Oleh karena itu kalau bukan kita sendiri yang merawat Indonesia, bukan anak cucu kita sendiri yang merawat Indonesia, maka yang rugi adalah kita sendiri. Maka Jambore Bela Negara ini diniati nawaitu insyaallah ibadah karena diniati merawat Indonesia kita, dan itu hubbul waton. Cocok kakek ngomong Pak, suwe Pak, aku kayak mau ngadeg kali.
Wis orasine sakmene aja suwe-suwe. Keranten jenengan semua jangan-jangan ya ono sing gurung mangan barang. Mugi-mugi Jambore Bela Negara ini diberi keberkahan. Mugi-mugi keberkahannya bisa melimpah bukan hanya untuk peserta Jambore, tapi untuk semua rakyat Kabupaten Madiun dan seluruh bangsa Indonesia. Sebentar lagi tahun politik. Pak, sampean ojo ngokang bedil aku wedi Pak Amin. Ket ngokang ae iki gak mari-mari wong iki aku dikokang itu. Sampeyan gak enak hati karo aku ya aja ngono sampeyan. Sebentar lagi tahun politik, hati-hati. Jangan percaya hoax. Jangan percaya berita bohong. Kita pada kesempatan sore ini kita dipertemukan dalam sebuah event yang sangat luar biasa, Jambore Bela Negara, dalam rangka menyambut Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2022 yang insya Allah juga kita akan melaksanakan upacara. Tidak banyak hal yang saya sampaikan karena waktu yang singkat, kemudian pemateri yang banyak. Ada beberapa hal poin saja bahwa kegiatan ini murni diinisiasi oleh bapak-bapak Forum Mitra Kesatuan Bangsa yang kita dirikan. Ini pertama kali mungkin di Jawa Timur dan di Indonesia adalah satu kesatuan forum yang mewadahi forum-forum yang ada di Kabupaten Madiun, mulai dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, FPK, Forum Pembauran Kebangsaan, yang di situ adalah wadah lintas etnis, suku dan ras. Kalau FKUB adalah antar umat beragama, kemudian ada FKPAI yang juga punya bidang garap yang banyak, nanti kita support semuanya. Kemudian ada MLKI, Majelis Luhur Menghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada RAPI sebagai juga sarana komunikasi antar penduduk. Kemudian yang baru adalah Jejaring Panta Mandala. Jejaring Panta Mandala Purabaya kalau Kabupaten Madiun yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beberapa hal ini kita tampung dalam Forum Mitra Kesatuan Bangsa. Nanti kalau ada beberapa kegiatan terkait wawasan kebangsaan, penguatan ideologi Pancasila, pembinaan pencaksilat, kemudian deteksi dini, kemudian sosialisasi tentang anti radikalisme, anti terorisme, anti narkoba dan lain sebagainya akan selalu kita fasilitasi. Terutama juga dari teman-teman FKPAI yang ada jaringan sampai ke desa-desa, kami harapkan untuk ikut terus mensupport kami bagian tugas dari Babis Bangpol sebagai penyelenggara tugas pemerintahan umum sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Untuk itu kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua yang telah berkenan mengikuti Jambore Bela Negara. Dan ini kita jadikan platform atau bentuk atau model awal bagi nanti ke depan kita melaksanakan kegiatan serupa yang tentunya lebih siap lagi, lebih semarak lagi, dan tentunya support anggaran dan sarana prasarana akan lebih baik lagi. Kami minta dukungan teman-teman semuanya. Dari semua komponen yang ada di Kabupaten Madiun akan untuk terus bersatu padu tanpa membedakan latar belakang apapun yang ada, karena kebinekaan adalah sebuah keniscayaan yang harus kita terima, jadi sebuah fondasi bagi kita untuk mengokohkan rasa nasionalisme. Untuk itu ini ada satu salam ya demikian ya, salam Pancasila yang kita coba untuk kita dengungkan pada sore ini. Kalau saya mengatakan salam Pancasila, panjenengan menjawab salam Pancasila dengan mengacungkan 5 jari di depan ya demikian ya. Harus tangan kanan, tidak boleh tangan kiri. Salam Pancasila, jangan salam Pancasila dengan mengacungkan 5 jari ke depan, tangan kanan. Lurus ke depan atau kiri? Ini ya bunyikan ya. Ya, dijawab juga salam Pancasila. Kayak saya mengatakan salam Pancasila, maka menjawabnya salam Pancasila. Paham nggih? Kita coba. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kita kuatkan kembali semangat Pancasila kita, semangat kebangsaan kita, semangat
bagaimana kita merajut persatuan dan kesatuan di tengah kebinekaan yang ada di Kabupaten Madiun. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih pada bapak-bapak narasumber yang telah meluangkan hadir pada kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kepada Bapak Kepala Bagus Bangwadagri yang kami hormati, kepada Bapak Mitra Persatuan Bangsa yang kami hormati, para peserta semuanya, Bapak-bapak dan rekan-rekan muda-mudi, terutama muda-mudi yang kami banggakan. Tadi hal terkait dengan masalah kenegaraan, tentang masalah ideologi Pancasila sudah banyak yang sudah dipaparkan. Namun pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan hal terkait apa itu MLKI. Mungkin di pendengaran sebagian masyarakat Kabupaten Madiun masih belum tahu persis apa tuh MLKI itu. MLKI itu adalah singkatan dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus itu sebagai wadah nasional yang memadai dari beberapa organisasi penggiat kebangsaan yang ada di Indonesia. Ketepatan perlu kami sampaikan ya, di Indonesia itu saat ini ada 170-an organisasi di tingkat pusat ya, dan tersebar di 14 provinsi. Adapun di Madiun itu yang masuk pada MLKI itu ada 10 organisasi. Apa itu? Ada Paguyuban Sumara, Paguyuban Saprodharma Indonesia, ada Persatuan Warga Saprodharma, ada Perjalanan, ada Mustito Waskito Tunggal, ada Sumarah dan sebagainya, dan kami dari Saprodharma. Itulah hal-hal yang terkait masalah MLKI. Nah, MLKI itu apa arahnya? MLKI adalah mengarah pada tujuannya untuk melestarikan budaya bangsa. Karena kalau konteks bicara budaya saya kira sangat luas. Tapi kalau MLKI lebih khusus bidang budaya spiritual. Kalau konteks bicara budaya spiritual, memang bangsa kita ya di Indonesia ini bapak-bapak dan pada anak-anak kita semuanya. Memang akhir-akhir ini kalau konteks bicara budaya memang sangat lemah, kita kurang pengetahuan kalau konteks bicara budaya. Oleh karena itu kepercayaan itu apa, penghayat itu apa, dan tadi ini kami singkat saja. Tadi sudah disampaikan juga informasi yang dari Kepala KUP dari Pusat Jakarta tentang masalah KTP, tentang pendidikan dan sebagainya. Perlu kami sampaikan bahwa penggiat kepercayaan itu bukan agama baru. Penggiat kepercayaan itu bukan agama baru. Penggiat kepercayaan itu sebagai budaya rohaniah yang ada di bumi Indonesia. Adapun penghayatnya, pelakunya ada dua tipologi. Ada yang beragama dan ada yang murni. Yang dimaksud murni, mereka suatu kelompok mereka memang dia hanya seorang penghayat tapi tidak menganut salah satu agama. Tapi yang lainnya yang paling banyak itu adalah ya beragama. Di Indonesia itu ada 15 organisasi yang murni tidak beragama. Itu tersebar di 14 provinsi. Misalnya ada yang di Kalimantan, ada yang di NTT dan sebagainya. Memang ada. Dan lainnya itu semuanya beragama. Oleh karena itu kalau konteks KTP yang dimaksud adalah bagi penganut kepercayaan murni. Dari Dukcapil akan dikeluarkan. Adapun dari pendidikan, ini di Kabupaten Madiun setelah kami mengadakan dialog, mengadakan pendataan, sampai saat ini belum ada anak didik dari unsur penghayat kepercayaan. Dan kami memang kami gali karena ini terkait dengan masalah peraturan dan undang-undang nasional, undang-undang Dignas. Jadi itulah sedikit informasi yang kami sampaikan hal terkait dengan penghayat kepercayaan terhadap Yang Maha Esa. Karena ini penting sekali. Kepercayaan itu manfaatnya kepada siapa? Dia beragama atau tidak? Itu banyak pertanyaan. Apa sama dengan perdukunan? Bukan. Penghayat kepercayaan itu bukan paranormal,
bukan perdukunan. Arah kawruhnya, ngimulnya itu pada kesempurnaan hidup yang bersumber dari kearifan lokal. Ini yang perlu kami sampaikan. Ya pituturnya kalau ketepatan penghayat itu yang bersumber dari Jawa, ya pitutur Jawa. Jadi itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan karena ini waktu, mungkin di lain hari kita bisa sambung lagi hal-hal terkait apa itu kepercayaan. Memang kami sangat memerlukan sosialisasi hal terkait dengan masalah apa itu kepercayaan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bapak Ibu yang Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahi. Yang kami hormati panitia, yang kami hormati seluruh narasumber, yang kami hormati peserta jambore bela negara yang berbahagia. Ya, ini yang dinantikan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada panitia yang berinisiatif seperti ini, khususnya Kepala Kesbang, karena bela negara itu menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Kalau di Amerika namanya bela negara itu sampai hukumnya wajib. Zaman dulu Muhammad Ali aja nggak ikut bela negara, nggak mau ikut bela negara, bisa dihukum. Di kita kerukunan rasa memiliki bangsa ini, negara ini, khususnya di Kabupaten Madiun, itu harus selalu dibingungkan. Ya, kita berdoa semoga tahun yang akan datang ini dipelopori oleh FKPI, FKPAI. Ya. Terima kasih penyuluh ya. Aku matur yang Gus Bobi. Gus iki mulai sing ngundang barang API jenengan. Ya. Karena begitu banyak kompleksnya. Yang jelas didukung oleh Mas Sigit selaku mitra kesehatan bangsa, kita bisa melaksanakan seperti itu. Nah, iso ya bariki dievaluasi, dilapornya yang Kementerian Pertahanan Keamanan. Karena memang Madiun butuh itu, butuh kepelatihan bela negara. Untuk di IPSI itu punya 14 perguruan. Jumlah masyarakat pencak silat itu yang masuk daftar itu lebih dari 320.000. Hampir sepertiga penduduk di Madiun itu mestinya melu pencak silat. Karena pencak silat itu budaya bangsa. Secara otomatis mengikuti. Kalau ikut tinju gitu duduk fakita. Karena dulu kayak Jenderal Sudirman Sigdato kayak yuk keris, makanya dilambangkan di dalam bentuk pusakanya IPSI. Sigdato kayak apa kayak keris ya, duduk samurai, duduk itu dari luar negeri. Ya kita yang kita punya budaya asli bahasa Indonesia. Zaman dulu Gajah Mada menaklukkan Nusantara ini, bisa menyatukan Nusantara. Gamane yang nganggo budaya Pancasila. Pancasilat adalah bela diri yang dilandasi oleh kekuatan batin. Nyatanya kok menang? Karena memang hati, pikiran, jiwa itu menyatu. Khususnya untuk para warga IPSI, alhamdulillah ini bisa disampaikan kepada ketua perguruan yang mungkin belum bisa sempat hadir, tapi semua
ketua perguruan tadi ada yang mewakili, ya. Diikuti dengan baik. Sok tahun ngarep ngono ta, mbok menawa Mas Sigit iso 20 ngono. Jadi ben krasa manfaate. Ben krasa manfaate sehingga harus kita singkirkan bahwa negara itu perlu kerukunan. Bahwa negara itu sangat kompleks komunitasnya. Ada yang dari Rapi, dari FKP, dari FKUB. Kita ini Yogi boloni diri, dan kita punya kewajiban kanggo bela negara. Siapapun yang menjajah Indonesia itu kita menjadi benteng yang pertama. Khususnya Kabupaten Madiun, semua komunitas begitu ya. Matur nuwun, tidak panjang lebar, matur nuwun panitia. Matur nuwun yang punya prakarsa seperti ini, muga-muga tahun ngarep lebih banyak lagi sehingga banyak warga kita yang mempunyai sing padha prinsipe negara iki harus kita pilani bersama. Ora iso dhewe-dhewe, ora sanjagane TNI Polri. Beliau memang sebagai penegak keamanan, ketertiban. Namun untuk membelani negara ini jangan bebankan saja kepada mereka. Itu menjadi di pundak kita semua. Yo saka penyuluh, yo saka MLKI, nggih, ora iso perang. Donga. Lah dongane luwih mandi ya. Demikian saja untuk adik-adik saya khususnya di IPSI, namun ini sifatnya umum. Semoga tahun depan kita bisa bertemu. Neng wonge yuk ganti, ojo blek-blek anu. Ya Dek ya. Wonge ganti anu berikutnya ya. Tambah dan lebih meriah, lebih mengena, lebih mancepnya hati kanggo Indonesia yang kita dicari ini. Demikian, ada lebih kurangnya mohon maaf. Salam Pancasila. Bila terberkati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati semuanya saja dan gak kagian waktu hormati semua itu aja. Tapi ada khusus yaitu Bapak Kepala Babinsa Poldagri Kabupaten Madiun yang saya hormati. Karena waktu yang sangat singkat, saya juga harus berupaya secara singkat, padat, tapi bisa mengena dan dipahami. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, kita sering menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap ada event. Di situ yang perlu kita renungkan, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bukan untuk kelompok, bukan untuk suku, bukan untuk partai, bukan untuk siapa-siapa, ya, untuk Indonesia Raya. Ini harus dua-duanya, antara jiwa dan badan itu harus balance. Terus kemudian dengan itu penguatan ideologi Pancasila. Pancasila itu menurut saya yaitu merupakan rohnya NKRI. Kita sering menyampaikan NKRI harga mati. Ini supaya hidup kuat, Pancasila harus kuat. Ya enggak? Ya. Tapi kalau ideologi kita Pancasila itu rapuh, ya mohon maaf. Maka dari itu monggo sekali lagi Pancasila, dan saya ngomong terus terang, Pancasila itu malati. Loh, iya loh. Karena itu merupakan perjanjian. Begitu merdeka, ya, dibentuk panitia 9 untuk merumuskan dasar negara.
9 panitia 9 itu yang tidak Islam hanya 1. Yang 8 adalah Muslim. Ini paham berapa? Pernah baca sejarah itu enggak? Diajarkan enggak sejarah itu? Ya? Dibentuk panitia 9 untuk merumuskan dasar negara yang dari Pancasila itu. 9 orang yang tidak Islam hanya 1. Ya. Artinya apa? Karena Indonesia mayoritas Muslim sebenarnya, bahkan di dunia ini penduduk Muslim terbesar adalah Indonesia. Namun walaupun terbesar mayoritas penduduk Indonesia dan dalam merumuskan dasar negara itu 9 orang yang tidak Muslim hanya 1, tetap kita tidak bisa menggunakan negara Islam. Upama gila mesti ini loh, 8 lawan 1 ya. Iya, mestinya ya iso, tapi kenapa kok tidak? Ya itulah namanya toleransi yang sangat besar. Kalau dipaksakan, ya NKRI bubar. Ya, mayoritas Jawa Muslim, Sumatera, Kalimantan Muslim mayoritas. Tapi sebelah timur Jawa Hindu, terus Flores, terus sampai Papua itu bukan mayoritas Muslim, tapi non Muslim. Artinya kalau dipaksakan, konsekuensinya NKRI harus bubar. Ingat ya? Makanya sekali lagi kita monggo kalau panjenengan sami karirnya itu bisa meningkat jaya, laksanakan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi Pancasila itu maklati karena itu sudah merupakan perjanjian dalam berbangsa, bermasyarakat, bernegara di Indonesia. Perjanjian itu. Iya kita bermasyarakat di Indonesia karena macam-macam. Ya Pancasila, contohnya sering saya contohkan. Silakan Anda di rumah, saya Muslim. Ya rumah saya satu Pancasila dijamin oleh Pancasila. Anda mau masuk IPSI, mau masuk apalah monggo dijamin oleh Pancasila. Tapi begitu keluar dari rumah, jalan itu bukan jalannya orang Muslim, tapi jalan kita bersama. Jadi yang berlaku adalah aturan bersama. Pancasila itu beginilah. Jadi Anda kalau naik sepeda motor atau nyopir kendaraan dicegat Pak Polisi, stop. Yang ditanyakan bukan agamamu apa enggak, partaimu apa kan betul lagi. Yang ditanya apa? Mana SIM? Ya. Mana SIM ditunjukkan SIM-nya, coba KTA, NO, KTA, ya apa itu? Paham maksud saya? Jadi itu aturan bersama yang berlaku. Ya. Nah, demikian juga yang Mekah. Ora usah takoki pesawat wong kafir apa udu, ya ora, enggak dong. Ya. Hablum minan nas. Yang terakhir saya garis bawahi karena itu merupakan perjanjian hablum minan nas. Pancasila itu hablum minan nas. Zuribat alaihimul dhillatu aina ma sudifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Mereka akan ditimpa satu kehidupan yang hina. Hina martabatnya, hina ekonominya, hina persatuannya, ya pokoknya hina lah. Dimanapun kau berada akan hina, kecuali kamu wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang terhormat para narasumber yang ada di sore hari ini, yang saya hormati dari IPSI, MLKI, RAPI, FPK, FKUB, FKPAI, dan penyuluh yang berbahagia dan saya cintai dan saya banggakan. Jadi di sini saya Kepala Staf Kodim 0803 Madiun, sudah 21 tahun berada di Madiun. Jadi saya sudah jadi warga, ya.
Madiun, kabupaten yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk itu ya, untuk sore hari ini waktunya cuma 5 menit. Jadi ikan sepat, ikan gabus, tidak ikan lele. Jadi lebih cepat, lebih bagus, tidak usah bertele-tele. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di sini penguatan ideologi Pancasila. Jadi tadi udah disampaikan salam Pancasilanya kita 5 jari. Itu ada maknanya. Ya, kenapa Pancasila itu 5 dan urutannya tidak bisa dibolak-balik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kenapa? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di negara Indonesia harus berketuhanan. Nah, itu yang pertama. Habis itu manusianya. Yang kedua manusia. Ya, manusianya harus terbentuk. Kalau kita mau dikatakan manusia, berarti harus beragama. Itu. Dari beberapa yang ada ini, masyarakat yang ada di negara kita yang kita cintai ini harus dipersatukan. Ya. Kenapa harus dipersatukan? Kalau tidak disatukan, ini kita bisa hancur negara kita. Ya, dulu pada saat kita merdeka, itu kita seluruh rakyat Indonesia beserta dengan ulama yang ada dan tentara pada saat itu masih belum seperti TNI sekarang ini. Itu kita sama-sama membela negara kita ini biar kita merdeka. Ya. Jadi kita merdeka itu bukan ujuk-ujuk kita itu merdeka. Jadi penuh dengan darah pengorbanan para pahlawan yang gugur di medan perang. Nah, itu persatuan. Setelah kita bersatu, kita sudah disatukan, kita harus adanya yang keempat, kerakyatan. Berarti kita harus musyawarah, gotong royong. Setiap mengambil keputusan kita harus musyawarah. Jadi kalau ada permasalahan yang ada di Kabupaten Madiun, kita kumpul bersama, kita ngobrol bersama, kita cari solusi agar supaya Kabupaten Madiun ini tetap maju, ya, maju. Kalau Madiun maju, berarti Indonesia maju. Nah itu, cukup ya. Dengan persatuan kita juga, dengan musyawarah kita harus NKRI harga mati. Nah, NKRI harus harga mati. Jadi kalau kita diserang, seluruh yang ada di depan saya ini harus ikut bela negara. Sanggup? Apalagi yang dari IPSI, ya, sudah menguasai jurus-jurus dan sudah jadi pendekar. Gunakan dengan sebaik-baiknya, pesan saya. Terus yang kelima, kita harus adil dan makmur. Kalau semuanya itu sudah terlaksana, kita akan adil dan makmur. Ya, insya Allah, ya, kita aman, tentram, kondisi Kabupaten Madiun tertib, ya, segala kegiatan bisa dilaksanakan aman, maka kita akan maju. Kalau kita masih antar kita, ya, antar umat, antar suku, antar perguruan ribut, kita nggak akan maju. Untuk itu saya harapkan, saya di sini selaku satuan teritorial yang ada di Kabupaten Madiun ini mengharap bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya kita bersatu. Siap ya? Siap. Karena ini sudah pas 5 menit. Nah, sudah dibisiin. Jangan lama-lama Pak Kasim. Nah, nanti pulangnya ke malaman. Jadi undang pulang ya. Tadi
Itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau lain waktu atau tahun depan ada yang seperti ini lagi akan dikemas sama Pak Sigit yang lebih mantap lagi, ya, yang lebih lama lagi. Enggak seperti sekarang ini cuma dikasih waktu 5 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber dari Kodim, dari Kesbangpol Dagri, dari IPSI, dari FKUB, dari MLKI, dan semua yang saya hormati peserta dari Jambore Kebangsaan, Jambore Bela Negara pada sore hari ini. Tepuk tangan semuanya. Saya kira yang disampaikan oleh Bapak Kasdim, oleh Bapak Kesbangpol Dagri sudah cukup, tidak saya ulang lagi. Berarti saya udah nggak usah ngasih sambutan. Setuju ya? Ya, sedikit aja karena waktunya cuma 5 menit. Sebetulnya materi yang saya sampaikan ada 50 lembar. Ini sudah saya siapkan, tapi ternyata waktunya cuma 5 menit. Persepsi saya yang ikut Jambore ini adalah anak-anak muda-muda semua, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ternyata di sini senior saya banyak di sini. Ya, yang dari Gemarang, dari semua kecamatan ada. Ya, banyak kan saya juga sudah kenal. Ini juga tetangga saya juga ada, dari Rapi, dari IPSI juga banyak yang saya kenal. Ya, ternyata ini juga ada Mbak Yai Soim. Nah, ini juga senior saya. Itu saya cuma menyampaikan betul bahwasanya Indonesia adalah berbagai macam keberagaman. Ya, di sini saja berbagai macam keberagaman. Perguruannya ada 14. Penghayat kepercayaan juga ada bermacam-macam, agama juga bermacam-macam, ya, dari FKUB, dari gabungan bermacam-macam. Maka keberagaman ini tentunya rekan-rekan sekalian, kalau kita kelola dengan baik, maka akan menjadi ancaman bagi Indonesia. Betul apa betul? Betul sekali. Maka dari itu dengan adanya Jambore Bela Negara ini, kita menyatukan persepsi. Betul yang dikatakan oleh Bapak Kasdim tadi, Indonesia harus abadi, NKRI harga itu yang penting di situ. Indonesia ini harus abadi. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, NKRI Indonesia ini petanya nanti hilang di peta dunia. Contohnya sudah banyak. Bagaimana negara-negara besar yang sekarang petanya sudah ganti, sudah tidak ada petanya. Dulu Rusia bagaimana besarnya, Uni Soviet hancur. Betul nggak betul? Betul. Maka peta yang mengatakan sekarang Uni Soviet itu tidak ada, yang ada Rusia. Demikian juga dengan negara-negara besar yang lain yang sudah hancur. Ya. Indonesia tidak ingin seperti itu. Maka dari itu kita tetap semuanya harus siap membela negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman-ancaman dari keberagaman itu apa saja diantaranya? Yaitu ada ancaman semacam terorisme, radikalisme, ya, kemudian ancaman intoleransi, itu ancaman, ya. Dan ancaman ini semakin nyata, semakin berat dirasakan saat ini dengan adanya kemajuan teknologi yang namanya adalah kemajuan media sosial. Semuanya di sini pegang HP, yang warnanya hitam itu, ya. Kalau tidak hati-hati, Bapak Ibu sekalian, di dalam menyikapi media sosial, maka akan bisa memecah belah kesatuan negara Republik Indonesia. Maka dari itu jangan sampai rekan-rekan gampang terpercaya di dalam media sosial yang mengajak perpecahan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oke,
Untuk itu kita teriakkan ya. Kalau kita bilang siapa kita, maka jawab Indonesia. Indonesia jaya, gitu ya. Oke. Siapa kita? Indonesia. Indonesia jaya. Nah, terima kasih, tepuk tangan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 menit kurang 1 detik. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, rimba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya lagu Padamu Negeri. Merdeka! Salam Pancasila! Mudah-mudahan terus bisa dikembangkan oleh generasi muda saat ini. Nanti apa materinya, Pak? Bagaimana? Apa materinya? Materi yang sampaikan. Materinya, kalau saya tadi sudah orasi kebangsaan, tapi mungkin setelah ini akan banyak narasumber yang mungkin bisa memberikan beberapa materi. Kalau dari perspektif agama mungkin bisa moderasi beragama, dan mungkin dari Kesbangpol bisa penguatan wawasan kebangsaan dan yang lainnya, macam itu. Supporting dari kementerian sendiri terkait kegiatan yang semacam ini, Pak? Kita di Kementerian Agama sangat menyupport kegiatan-kegiatan yang berorientasi untuk penguatan kebangsaan. Salah satunya kita menggelontorkan anggaran untuk moderasi beragama. Moderasi beragama itu salah satu indikatornya adalah komitmen kebangsaan. Jadi Pak Menteri dalam hal ini Gus Yakut sangat komitmen untuk semua gerakan di level masyarakat, grassroots, untuk terus bisa mengembangkan wawasan kebangsaan berbasis agama masing-masing. Karena memang tadi saya sampaikan, nasionalisme itu tidak bisa dipisahkan oleh nilai-nilai semua agama apapun, semacam itu. Sasarannya dari programnya kementerian? Sasaran Kementerian Agama, kita punya ekosistem moderasi beragama, itu semua aspek, mulai dari pendidikan, keagamaan, media juga termasuk menjadi sasaran strategis kita, lalu bisnis, sektor bisnis juga menjadi sasaran kita, birokrasi pemerintahan juga, dan juga tentu politik. Dalam hal ini adalah partai-partai politik juga kita ajak bersama-sama untuk bisa menggiatkan, mengarusgunakan moderasi beragama. Target goalnya seperti apa, Pak? Target goalnya kita menginginkan Indonesia tetap menjadi awet sampai dengan generasi anak cucu kita, dan kita menjadi negara yang berdaulat, yang disegani oleh seluruh bangsa-bangsa, dan yang paling penting rakyat Indonesia menjadi sejahtera dan makmur dan mendapatkan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Itu target yang paling puncaknya. Pak, tambahan untuk menekan adanya sarina lain dan bagaimana untuk di golongan generasi penerus bangsa. Salah satunya kegiatan pada hari ini, 2 hari ini, Jambore bela negara ini, salah satunya itu, sehingga mereka akan memahami apa makna dari wawasan kebangsaan itu, sehingga tidak akan melakukan hal yang bodoh yang dilakukan oleh teman-teman yang di Sarinah itu. Jadi sekali lagi kita
kita akan tanamkan kepada mereka wawasan kebangsaan di 2 hari ini. Goalnya adalah seperti yang kami sebutkan di awal, bahwa Madiun aman, Madiun mandiri, Madiun sejahtera, dan Madiun berakhlak, gitu ya. Kemudian Madiun untuk Indonesia, salah satunya itu supaya apa yang kita lakukan ini nanti benar-benar dipahami oleh seluruh, khususnya para generasi penerus kita dan umumnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Ini nanti bisa tadi disampaikan oleh Pak Wawan, bisa akan dilaksanakan oleh daerah. Tindak lanjut dari kegiatan yang hari ini, harapannya Pak Wawan seperti apa? Kita akan sustainabilitas melaksanakan kegiatan ini akan kita pantau sehingga bahwa wawasan kebangsaan yang kita tanamkan pada anak ini wujudnya Pak, Kabupaten Madiun kondisi Kabupaten Madiun aman itu yang akan kita evaluasi nanti. Terima kasih Pak.
kita bisa berubah menjadi sebagai apatis, ya. Sikap yang pasrah, cenderung tidak peduli dengan kondisinya. Itu bisa kita lihat dalam sekitaran kita. Itu menjadi suatu kenyataan. Kemudian juga ada sikap-sikap yang disloyalty, tidak lagi setia kawan, tidak lagi patuh. Ya. Kemudian juga ada lagi apa? Sikap-sikap hanya prasangka. Ya. Sedikit-sedikit berprasangka kepada saudaranya, kepada temannya, kepada siapapun, tanpa harus apa? Mengcross-check terlebih dahulu atau bertabayun seperti itu. Sehingga apa? Bisa salah ketika menilai sesuatu. Jadi sedikit-sedikit kadang-kadang berprasangka buruk pada tetangganya, pada temannya, kepada keluarganya, kepada siapapun. Itu yang terkadang sering kita rasakan. Bersama-sama menyatukan rasa ini untuk bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Tuhan kita bersemuanya. Kita mohonkan agar dicukupkan bencana ini, agar tetap negeri ini dalam keadaan sejahtera, agar keadaan negeri ini selalu dihiasi dengan keindahan-keindahan karena kebersamaan. Saudaraku yang baru bergabung, bersama mari kita segera menurunkan ego kita bersama. Saudaraku, malam hari ini kita berada di atas bumi, di bawah langit, bersama kita duduk merenungi seluruh dan hidup kita yang telah kita. Tentu banyak dosa, tentu banyak kesalahan, tentu banyak kekhilafan, tentu banyak hal yang kita lakukan yang menjadi penyebab datangnya bencana-bencana di bumi ini.